atau apanya? Benangnya. Iya, itu kotoran atau apa sebenarnya? Iya, maksudnya itu kotoran dia. Keluar dari ini. Dari luar. Ini kelompok kotoran atau apa saja yang persis? Jadi coba cari YouTube. Bagaimana ulat ini membuat benang yang kemudian menjadi baju mewah. Harir. Ya, wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri. Ini laki-laki loh ya. Laki-laki yang sudah baligh. Anak-anak bagaimana? Boleh tidak? Ini kan laki-laki dewasa. Kalau anak-anak boleh. Nanti ya. Nanti akan jelaskan. Kemudian juga tidak boleh memakai cincin dari emas. Jadi cincin emas tidak boleh laki-laki. Ada yang mengatakan alasannya apa? Iya. Katanya begitu. Emas bagi laki-laki itu darahnya jadi beku, jadi pengentalan darah. Kalau darah mengental itu bahaya. Beda dengan perempuan mengalami haid, kadarnya keluar. Itu diantara. Oke. Jadi tadi memakai sutra. Nah, memakai ini biasanya identik dengan pakaian. Bagaimana dengan non pakaian? Misalnya apa? Sapu tangan, keren kan? Apalagi peci sutra, sendal sutra, selimut sutra, sarung sutra. Apa ini? Sofa kainnya sutra, permadani sutra. Tidak boleh. Tidak boleh. Semua istiqmalat tidak boleh. Wadah HP, casingnya, apa covernya sutra. Wah, keren banget. Tapi itu tidak boleh. Jadi lubes di sini tidak semata-mata pakaian. Artinya memakaikan apa saja. Meja dikasih sutra. Nggak boleh juga. Tapi bagi perempuan, silakan lanjut. Wayatlu lin nisa'i wa qali. Kita baca semua. Kita baca apa namanya? Syarahnya juga. Wal qazzi. Syarahnya. Yang awal dari wahyu Mu'afiza bin Sahih. Ya, wal qazzi. Nah, qazzi ini juga sutra juga, jenis sutra. Katanya qazzi itu sutra yang ketika si ulat ini membuat benang, dia nggak mati. Liqaz. Jadi membuat benang, kemudian dia keluar. Kharaja hayyan wa huwa hayyan. Jadi ad-dud hadza kharaja, keluar dari benangnya ini dalam keadaan hayyan. Ya. Wal qazzi fi halati samir. Wal qazzi fi halil ikhtiyar. Fi halatil. Antum tetap fi hali. في حالة الاختيار. في حال الاختيار. ما هو الاختيار هنا؟ Dalam kondisi normal, laisa fi halatul darurah. Dalam kondisi normal, tidak hajat, tidak juga darurat, maka boleh dia pakai pas kalau darurat, kalau tapi kalau kondisi ikhtiar, jadi kondisi normal, maka dia tidak boleh. Wakada yakun istiqmalu ma dzukira ala jihatil iftirash wa ghairu dzalika
wa ghairi dzalika min wujuhi istiqmalati. ya, sampai situ. Begitu juga diharamkan, haram bagi laki-laki apa? Memakai mazukir, memakai semuanya. Ala jihatul iftirash, artinya harir ya. Semua harir ala jihatul iftirash. Jadi memakai apa itu tadi? Sutra ala jihatul iftirash. Tadi firash dijadikan sebagai permadani, sebagai karpet. Walau didalika, dan selain itu min wujud istiqmalat, tadi yang kita dapatkan. Jadi berbagai macam model pemakaian. Kayak tadi taplak meja nggak boleh, sarung bantal tidak boleh. Jadi selama itu dipakai, baik itu injek, diduduki, dipakai, semuanya tidak boleh pakai sutra. Misalnya apa lagi? Kacu, tahu kacu ya? Kacu itu Pramuka. ya, kacu itu yang belum itu. Tapi belum kacu itu, mas. Kacu itu sapu tangan. Sapu tangan buat ngelap sutra, buat ngelap kacamata. Pokoknya ala wujud al-istiqmalat, semua pemakaian bagi laki-laki tidak boleh dalam kondisi ikhtiyar, di halatil ikhtiyar. Lanjut. Wa yahlu lirijali nafsuhu Ruksuhu lid-darurati kahari kaharrin wa bardin muhlikaini. muhlikaini. Jadi dalam kondisi darurat, antum boleh pakai itu semua. Saya nggak tahu, bisa jadi pakai hari itu jadi hangat kalau musim dingin. Mungkin lagi demam, gitu ya. Darurat. Jadi mau nggak mau harus pakai sutra. Siapa tahu memang sutra ini bisa menghangatkan. Atau dalam kondisi panas, ada sutra yang membuat jadi dingin. Nah. Tapi sekali lagi dalam kondisi kaharrin wa bardin muhlikain, yang mematikan, artinya yang membuat mudarat dalam kondisi darurat. Begitu juga dalam kondisi hajat, tidak hanya darurat ya, bahkan dalam kondisi hajat juga dibolehkan. Jadi sutra misalnya, dulu orang itu ketika dalam masa perang, ini kan kondisinya nggak normal. Kondisi nggak normal, misalnya cuaca, kadang-kadang kan perang itu bukan di wilayah sendiri, kadang harus ngejar musuh jauh, cuaca kan beda, lingkungan beda, bisa jadi mengalami gatal-gatal. Nah itu boleh kita untuk menghilangkan gatal itu pakai zaman dulu ya, sekarang gak aja. Oh, pakai sutra. Zaman dulu tuh sederhana gitu. Jadi bisa jadi lil hajat, bisa jadi lil darurah. Kalau hajat itu apa? Kalau tidak dipakai merepot. Kalau darurat tidak dipakai gitu. Ini mudarat yang sampai membuat orang itu kemudian wasala ila maut. Itu darurat. Nanti sekali lagi lil hajah atau lil darurah. Tapi halal ikhtiyar, halal ikhtiyar semuanya tidak ada. Istamir. Ya, wa yahillu lin-nisa'i wa qalilud dhahabi darurah. Isyarah ya. Wa yahillu lin-nisa'i lubsul hariri wa iftirashuhu. Ya, ini sebagai penjelasan. Tadi haram buat laki-laki. Kalau perempuan halal semua. Kenapa? Hah? Wallahu alam. Intinya untuk perempuan halal semua.
Dipakai bajunya boleh. Pakai apa namanya, kursi, sofa, pakai sutra boleh. Kacunya apa tadi kacu? Sapu tangannya boleh. Pokoknya semuanya boleh. Jilbabnya sutra. Boleh ya, jangan. Nanti kalau punya istri beliin sutra. Karena perempuan itu ya, ciri khasnya adalah al-uyun. Kelembean. Nah, melambai. Manja. Lembut. Itu perempuan begitu. Jadi perempuan itu seperti ratu. Identik dengan hias, berhias. Identik dengan kelembutan, kehalusan. Kalau laki-laki tangannya kasar, oke. Ya. Laki-laki kok pakai sutra, perempuan dia. Laki-laki itu galak, gagah, tegas. Kalau perempuan kok tegas, itu bahaya itu. Perempuan itu identik dengan kelembutan. Soalnya kalau perempuan jadi pemimpin, beda lagi ya. Kalau lembut nanti bawahnya pada nggak patuh. Ya, wa yahillu lin-nisa'i lubsul hariri waftirashu. Memakai pakaian, kemudian memakai firash, menjadikan permadani atau karpet atau alas, firash. Itu bagi perempuan. Terus halal siapa lagi? Wa yahillu. Sambil. Wa yahillu lil wali ilbas as-sabil harir. Al-harir. Wa yahillu dan halal lil wali bagi wali, orang tua atau paman atau kakek atau saudara laki-laki, memakaikan anak kecil al-harira sutra. Jadi anak kecil itu punya anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Di sini sampai berapa? Qabla sab'i sinin wa ba'daha. Sebelum 7 tahun, jadi 5 6 itu boleh pakai wa ba'daha dan setelah 7 tahun. Ya, yang penting kan belum rijal. Belum balik saya. Iya. Belum sampai rijal. Belum sampai mumayyiz lah kabarnya. Jadi kecil-kecil itu boleh antum pakaiin baju yang terbuat dari harir. Jadi yang tidak boleh dari ar-rijal. Lanjut. Wa qalilun dhahabi wa kathiruhu. Ay Isti'maluhuma. Tapi memakai banyak dan sedikit emas. Lanjut. Fitahrimi Sawa'un. Ya. Jadi emas sedikit, emas banyak itu tidak boleh. Jadi terkait emas memang agak ketat ya. Terkait emas itu tidak boleh dipakai sedikit maupun banyak. Tapi kembali lagi ini dalam kondisi ikhtiar. Dalam kondisi tidak ikhtiar, hajah, darurat, boleh tidak? Jazz. Contohnya apa? Contohnya apa? Hah? Dinginan. Yang pakai masuk masalah dingin itu kalau pakaian. Untuk orang yang darah lecet. Untuk yang darah encah. Bukan cincin. Mas. Biasanya itu untuk menutup anggota tubuh. Orang mungkin saya pakai mas. Gigi boleh pakai emas. Kemudian apa lagi? Hidung. Aneh kan? Tulangnya mungkin. Ya, dulu ada sahabat perang. Terus hidungnya gerung, apa gerung itu? Patah ya, kalau menjawab ini gerung. Nah, hancur diganti dengan, kata Nabi, ganti dengan perak. Ketika diganti dengan perak, antana. Ternyata menjadi bau.
menimbulkan aroma yang tidak sedap, mengganggu orang tuh. Makanya kata Nabi pakai emas. Jadi hidungnya hidup emas. Keren kan? Saya nggak tahu cara makainya gimana itu. Akhirnya aman. Begitu juga gigi ya. Saya masih ingat ibu saya dulu ketika giginya lepas itu pakai yang perak gitu. Saya nggak tahu itu perak atau cuma lapisan saja, saya nggak tahu. Itu pernah lihat nggak orang Kayak gini mas. bukan emas tapi yang perak gitu, warna perak, Mas, silver. boleh. Kalau emas saya belum pernah. Nah itu ketika dia pakai gigi emas itu dibolehkan. Kalau memang itu di hajat. Jadi emas juga seperti itu ya. Dalam kondisi hajat, darurat itu boleh dipakai. Contohnya dalam kondisi seperti itu. Kondisi normal antum misalnya minum pakai gelas yang terbuat dari emas boleh? Enggak. Tidak. Oh ini terapinya harus pakai emas. Misalnya gelas emas, itu boleh. Untuk terapi, untuk berobat. Oke, lanjut. Wa idza kana ba'du Saudi taubi ibri siman. Ayah harir. Ini jenis apa namanya? Harir ya. Nah, kalau tadi al-qas itu kalau apa namanya? Keluar dalam kondisi hidup. Nah, kalau ibrisim itu dia mati di dalam. Mati dalam lumbungnya sendiri. Mati dalam benang yang dia buat. Itu namanya ibrisim. Saya nggak tahu mana yang lebih baik. Apakah ibrisim atau qas? Tadi qas ya. Qas. Jadi kalau sebagian baju itu adalah harir, terus wabakduhu istamir ya, wa ba'du al-akhar qutnan qutnan au kitana atau katanan katana masalan mathalan jaza lirrajuli lirrajuli lubsuhu ma lam yakun al-ibrasimu al-ibrisimu ghaliban ala ghairihi. ala ghairihi. Berarti gimana? Jadi kalau untuk pakaian, untuk harir, jika dia adalah sebagian dari pakaian, sementara sebagian yang lain itu adalah kuten itu kapas. Kalau katanan kapas juga, cuma lebih lembut, kuten ya. Masalan, jaza lirrajuli lubsu, maka boleh seorang laki-laki memakainya. Ma'lam yakun al-ibrisimu ghaliban ala ghairi. Selama dia tidak mengungguli, dia tidak lebih banyak. Jadi persentasenya lebih kecil. 60-40. Ya, misalnya katun 60. Kemudian ibrisim atau qat tadi 40. Intinya katun atau katan tadi dia lebih banyak persentasenya. Kalau sama Nanti dibahas di sini. Sama. Jadi kalau ini lebih tinggi maka boleh. Tapi kalau harinya lebih tinggi tidak. Jadi kalau kadar harinya lebih banyak maka tidak. Oke. Fa in kana ghairul ibrisimi fa in kana ghairul ibrisimi ghaliban hal halla ya, hal. Jadi kalau ibrisimnya lebih kecil maka boleh. wa kadza in istaw Wa kadza idas inis ya. Wa kadza inistawaya fil asahhi. Artinya wakaza dan juga halal inistawaya jika dua-duanya sama. Fil asahhi dalam pendapat yang paling Sahih. jadi intinya 50% 50% boleh.
kemudian di atasnya boleh. Tapi kalau harirnya lebih banyak maka tidak boleh. Alasannya kenapa? Kenapa kok harirnya sedikit boleh? Padahal ada harir gitu kan. Ternyata kaidahnya apa? Al-hukmu bil ghalib. Menghukumi sesuatu adalah dengan mana yang mayoritas. Nah, terus kalau sama kenapa kok boleh? Padahal nggak ada mayoriti gitu kan? Ya nggak? 50-50 kan seimbang. Kok masih boleh? Karena asalnya berpakaian itu boleh. Al-aslu fil asya'al ibahah. Sahih ya jemaah? Jadi dasarnya segala sesuatu itu aslinya adalah boleh. Makanya selama 50-50 artinya masih ada kuten atau katan dari maka itu yang diunggulkan. Ini setahu ya. Jadi kaidahnya beda-beda. Kalau kaidah yang pertama tadi al-hukmu bil ghalib. Kita menghukumi sesuatu bil ghalib bil aktsar. Mana yang lebih dominan, mana yang lebih mayoritas. Kalau mayoritasnya ibrisin atau harir, maka tidak boleh. 50,1 berarti ibrisinnya lebih banyak, maka tidak boleh. Tapi kalau 50,1 kuten atau katan tadi, maka boleh. Bagaimana kalau 50-50? Nah, kaidahnya beda lagi. Al-aslu fil asya'al ibahah. Asal di segala sesuatu itu adalah wallahu ta'ala a'lam. Masih ada waktu. Lanjut ya. Kita masuk dalam fasal jadi. Iqra'na ya Gamal. Gamalul Laili. Atau Jamaluddin. Kalau Jamalul Lail keindahan malam. Kalau Jamaluddin keindahan ya. Ya, faslun jadi. Fasl ya. Faslun Fima yata'allaqu bil mayyiti min ghaslihi min ghasl atau ghusl ghaslihi ghusl memandikannya min ghuslihi memandikannya terus watak fi fihi wassalati alaihi wadafnihi. Jadi pasal ini bahas tentang apa? Apakah berkaitan dengan Tentang apa? Kok sholat? Banyak itu. Kaitan-kaitan dengan mayit. Artinya kewajiban kita atau hak-hak dari mayit. Apa hak mayit itu? Yang pertama, dimandikan, ghusli. Kemudian yang kedua, takfin. Apa takfin? Mengkafaninya. Habis dimandiin, dikafani. Jadi dikafani baru mandiin. Balik namanya. Mandikan baru dikafani. Habis dikafani, salatkan. nah, wassalati alaihi, disalatkan. Yang keempat, dafni. Habis salatnya apa? Ya, dikuburkan, dipendam. Artinya mendam. Dipendam. Kalau bahasa kita dikuburkan. Apa ayatnya? Surat Maidah. Kaifa wali saudara. Nah, itu pengkuburan pertama untuk anak manusia. Jadi kita mengikuti sunnahnya Nabi Adam alaihissalam terkait mayit yang mati. Ya, mayit pasti mati.
orang meninggal ketika Rasulullah SAW dikuburkan. Jadi kaifa uwari ya, kaifa uwari sawata akhi. Oke, jadi ini membahas 4 hal tadi, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkubur. Wa yalzamu, silakan. ويلزم على طريق Fardil lanjut. كفاية في الميت Fil mayyiti al muslimi ya akhi, المسلم غير ghairil muhrimi والشهيد wasyahidi. Ya, coba tulis itu dulu. Nanti failnya nanti. Wa yalzam, dan apa yalzam? Wajib. Ala tariqi fardul kifayati, atas jalan fardul kifayah. Artinya jadi wajib kifayah fil mayyit, terkait mayit. Mayit ngapa dulu? Apakah semua mayit? Tidak. Al muslimi, mayit yang muslim. Kalau mayit kafir bagaimana? Dua. Nah, boleh. Makar. Dia punya hak basyari. Dia punya hak kemanusiaan. Kecuali nanti kafir harbi. Nah, itu lagi. Biarkan saja. Artinya ini secara fikih ya, secara fikih. Oke. Fil mayyitul muslimi ghairil muhrimi. Apa ghairil muhrim? Yang tidak sedang ihram. Oh, berarti orang yang sedang ihram itu punya hukum khusus. Tidak semuanya persis dengan muslim yang normal, yang meninggal dalam kondisi biasa. Nah, ini sedang dalam kondisi ihram, lagi haji, lagi umrah. Wasyahidi, dan yang syahid. Artinya muslim tapi syahid. Dimandiin nggak syahid? Tidak dimandikan. Nanti diapakan? Makan. Disolati nggak? Nanti dijawab nanti ya. Sabar. Oh, ada semua saja. Ada semua, disebutin begitu berarti ada jawabannya. Ya, sekarang yang wajib apa? Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayati fil mayyitil muslimi ghairil muhrimi wasyahidi. Apa yang wajib? Arba'atu asya. 4 perkara. Yang pertama, ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, dan mengkafaninya, wassalatu alaihi, dan mensalatkannya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Istamir ya jemaah. Wa illam ya'lam بالميت إلا واحد تعين عليه ما ذكر. Ya, cukup sampai situ dulu. Jika wa illam ya'lam, jika tidak mengetahui bil mayyiti, terkait mayit, illa wahidun, kecuali 1 orang saja. Jadi Jamal lagi jalan-jalan di padang pasir, tiba-tiba ada mayit gitu. Jamal lagi di kampung, orangnya lagi pada tur semua, satu kampung satu kampung tur 2 hari. Apalagi haji semua, satu kota haji semua, mungkin nggak ya?
Yang tahu ada orang meninggal cuma Jamal doang. Maka bukan fardu kifayah lagi, tapi menjadi ta'ayyana. Ta'ayyana. Apa artinya ta'ayyana? Menjadi fardu ain. Ta'ayyana. Artinya sudah tertentu, sudah terfokus kepada Jamal. Jadi Jamal harus memandikan, harus mengkafani, harus mensolati, dan harus menguburkan. Wajib ain, bukan wajib kifayah lagi. Wajib kifayah satu orang melaksanakan semuanya gugur. Artinya dari salah satu ya. Tapi ketika nggak ada siapa-siapa, antum sendiri, maka antum wajib ain. Artinya status hukumnya berubah. Jadi kalau tidak ada yang mengetahui kecuali satu orang saja, maka satu orang ini hukumnya bukan wajib kifayah, tapi wajib ain. Karena wajib kifayah itu kalau orang yang banyak, salah satu jadi volunteer, relawan. Tapi kalau cuma satu orang yang tahu, yang lain nggak ada semua, antum wajib ain. Wa ammal mayyitu, Istamir. Wa ammal mayyitu Al-kafiru. kafiru Ya. kafiru bis salati Fas-salatu alaihi as-salatu alaihi haram fardiyan harbiyan kana au zimmiyan. Ya. Nah, tadi kan mayit muslim. Nah, sekarang untuk mayit kafir, baik harbi atau zimmi, maka apa? Dari 4 tadi, yang haram apa? Mensolatinya. Itu kan pas-salatu alaihi kan? Artinya dari 4 tadi, salat tidak boleh. Haram hukumnya. Jadi kalau kafir zimmi, kafir harbi, tidak boleh disolati. Nah, dulu ada cerita. Ada cerita. Apa namanya? di daerah Jawa Tengah. Ada Kiai NU. Ini cerita di pengajian Kiai NU. Jadi memang orang Cina itu unik. Orang Cina itu kan di mana ada berkah dia cari gitu. Walaupun bukan di agama mereka. Dia ada dengan Kiai. Ada cerita. Jadi saya pengen usaha saya maju. Kemudian apa kata Kiai? Baca Al-Fatihah 1000 kali. Nah, orang Cina suruh baca Al-Fatihah. Oh, gitu ya. Akhirnya betul dia baca Fatihah tadi. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah 1000 kali tiap hari. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Betul lah, jadi kaya raya. Besoknya orang Cina ini datang ke Kiai, bawa hadiah macam-macam. Ya ini, loh, ada apa? Saya ngamalin ijazah dari Kiai. Dia baru lupa deh. Ijazah yang mana? Saya baca Fatihah tiap hari ya, 1000 hari apa 1000 kali satu hari. Tiap hari 1000. Nanti apa Al-Fatihah? Apa? Al-Fatihah kan? Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ketawa deh Kiainya. Dalam hati kali ya. Nah, terus saya nggak tahu apakah Cina ini juga kerabatnya meninggal. Nah, saking cintanya sama Kiai, dia tahu kalau orang Islam meninggal itu disolati. Jadi bisa nggak disolati anak saya? Bingung kan Kiai ya? Nah, nyolatinya bagaimana? Ini orang kafir disolati, nggak boleh kan? Wassalatu alaihi haram. Akhirnya pinter Kiainya. Kebetulan memang dia ke situ belum sholat, akhirnya sholat jamaah sama murid-muridnya. Jadi jenazahnya taruh di belakang, bukan di depan. Ya si Cina ini tahu. Biasanya kalau sholat jenazah itu jenazah di depan. Jadi mohon maaf, jenazah bukan di depan ya. Kayaknya mikir itu. Oh iya, kata Kiainya, kalau orang Islam, kenapa di depan? Dia udah tahu jalannya. Dia udah tahu jalannya.
Kalau dia di belakang kenapa? Dia nggak tahu jalan. Makanya ikut kita aja katanya. Itu jauh kenanya itu. Unik itu. Jadi bukan masalah itu sebenarnya. Apa ini? Cerita lucu. Ini kejadian itu. Karena saking dekatnya Kiai sama Anak Cina itu begitu. Gus Dur itu rumahnya itu tetangganya itu ada orang Kristen juga, sampai bikin gereja tuh, justru Kiai mbahnya yang nyuruh, bikin aja nggak apa-apa, karena memang dia punya hak untuk melaksanakan agama. Oke ya, kembali ya. Jadi wassalatu alaihi haramun harbiyan kana au dhimmiyan wa yajuzu ghusluhu fi al-halaini. Artinya kafir harbi boleh dimandikan, kafir dhimmi boleh dimandikan. Wa yajibu takfinu dhimmi wa dafnuhu. Nah, artinya ini apa? Jadi 4 hal tadi dirinci-rinci gitu ya. Salat berarti nggak masuk. Tapi kalau apa tadi memandikan dan apa namanya mengkafani boleh ya, boleh memandikannya. Artinya zimmi maupun harbi boleh, ingat boleh. Wa yajibu takfinu zimmi wa dafnuhu dunal harbi. Wajib mengkafani zimmi dan wajib menguburkannya dunal harbi, bukan yang harbi. Artinya harbi tadi boleh dimandikan ya, tidak wajib dikafani, sholat haram, dan tidak wajib dafn, menguburkannya. Harusnya bikin tabel ini ya. Kalau tabel mungkin agak cepat paham. Jadi yang wajib, yang boleh memandikan boleh. Artinya nggak dimandikan boleh nggak? Boleh. Yang wajib itu kan cuma kafan sama Ya, kafan sama mengubur. Itu pun Dhimmi. kafir. dhimmi. Kalau kafir harbi tidak wajib. Berarti boleh. Artinya boleh, wajib. Tapi kalau untuk harbi, sholatnya haram, berarti yang lain boleh. Paham nggak? Jadi untuk harbi mensolatinya haram, yang lainnya jais, yang selain sholat ya itu jais. Kalau yang dhimmi sholat haram, kemudian memandikan boleh. Kafan dan Artinya tidak dimandikan juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau mengkafani dan menguburkan itu wajib bagi kafir dhimmi. Wal murtaddi, dan selain murtad. Artinya tidak wajib orang murtad itu dikafani, tidak wajib dikuburkan. Wal murtaddi artinya boleh. Wa ammal muhrimu idza kufina fala yustaru ra'su atau fala yasturu ra'sahu, kalau fa'ilnya orang lain ya. Wa idza kafana fala yasturu ra'sahu, atau idza kufina fala yustaru ra'suhu wala wajhul muhrimah. Jadi kalau orang muhrim mengkafani maka tidak ditutup kepalanya. Bagi orang ihram ya, artinya apa? Pakai baju ihramnya tapi kepalanya tidak ditutup. Wala wajhul muhrimah, dan juga tidak wajah perempuan yang ihram. Sampai sini ya. Nah, wa amma syahidu fala yusalla alaihi. Adapun orang yang syahid maka tidak disolat di atasnya. Kama dzakara musannif, sebagaimana disebutkan musannif di qouli dengan ucapannya wa ithnani la yusalani wa la yusalla alaihima. Nah, menurut, jadi orang syahid itu 2 hal haram dimandikan, haram disolati. Tuh, kenapa? Karena orang syahid itu
nanti datang kepada Allah dalam kondisi darahnya tetap ada, gitu ya. Jadi nggak dimandiin, tapi dikafani kan, dan tidak disolati. Haram mensolati sah. Kenapa? Karena dia justru mensyafaati kan dengan izin Allah. Jadi dia nggak berdoa, dia nggak berdoa. Nah, ini jadi guyonan kiai-kiai di kampung itu. Kalau ada kiai meninggal, terus sampai kok sepertinya menghina saya. Kenapa? Orang meninggal kan didoain ya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa berarti dosa saya banyak berarti. Guyonan. Oke, sampai di situ ya. Insyaallah nanti kita sambung terkait syahid, kemudian ada lagi sakat. Sakat itu yang keguguran, dimandikan apa tidak, disolati apa tidak, itu terkait dua orang itu. Jadi bayi meninggal, dia teriak apa tidak, jadi cek ya. Kalau teriak disolati, kalau nggak teriak tidak disolati. Prakteknya belum kan? Hah? Praktek mandikan mayit. Praktek mandikan mayit. Ya belum, ini kan baru hukum-hukum dulu. Kalau prakteknya kapan sekian jauh ini? Kamu mau? Kamu jadi mayat siapa? Kalau nanti kita praktekin cara mandi mayat. Walaupun saya nggak pernah mandi mayat, artinya mandi secara full sendiri belum pernah. Cuma bantu-bantu aja. Waktu bapak meninggal juga saya nggak dapet. Ibu meninggal dapet, tapi itu pun ibu udah dikafani. Di malam kita mantau semua ya. Jadi kalau nunggu kita ya kasihan, nggak boleh lama-lama. Bapak saya nggak dapet, bapak meninggal udah dikubur, kena macet saya. Kalau ibu hampir ada. Oke, naktafi bihadza. Insyaallah sanwasil fi usbu' al-qadim bi'idznillah. Naktafi wa nahtatim bi kulli nabi tafadhal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.